Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang himpunan. Himpunan ini bab kedua di halaman 111 ya, semester ganjil. Nah, kita akan menentukan himpunan. Apa itu himpunan? Konsep himpunan gimana, relasi himpunan itu seperti apa, dan operasi himpunan itu bagaimana. Oke, kita akan ke apa itu himpunan dulu ya. Silakan dicatat pengertian himpunan. Nah, himpunan itu apa sih? Namanya himpunan. Himpunan nih contohnya ya. Mana ya contohnya ya? Kita buka. Himpunan sayur-sayuran. Anggotanya itu kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Terus himpunan buah-buahan. Anggotanya itu nanas, jeruk, apel, dan mangga. Lagi yang ketiga, himpunan ikan. Anggotanya tongkol, gurame, lele, mujair. Kira-kira himpunan itu apa ya? Nah, himpunan itu apa? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Oke? Contohnya tadi, himpunan sayur-sayuran, kumpulan sayur-sayuran. Anggotanya itu kacang panjang, buncis, bayam, ya kan? Himpunan bumbu dapur atau kumpulan bumbu dapur. Anggotanya bawang merah, garam, kemiri, ya, bawang putih. Nah, oke, paham ya himpunan itu apa? Terus Bu, gimana Bu lanjutannya? Nah, ini ada juga nih, kumpulan binatang berkaki dua. Kira-kira apa? Berkaki dua. Ayam, bebek, burung, berkaki dua. Ayam, bebek, burung. Itu aja ya. Apalagi nak? Udah cukup. Kumpulan siswa yang cerdas. Apakah ini termasuk himpunan? Kumpulan siswa yang cerdas. Nih, di antara kumpulan berikut, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Ini A disebut himpunan, ya kan? Karena kita tahu nih anggotanya apa aja. Yang B, kumpulan siswa yang cerdas. Nggak tahu ini yang cerdas tuh siapa aja. Aku juga bisa cerdas gitu ya. Kumpulan buku yang tebal. Buku yang tebal itu apa aja nih? Matematika bukunya tebal, bahasa Indonesia juga tebal, banyak ya tebal, tapi bisa sedikit. Nah, nggak bisa. Ini berarti bukan. Ini juga bukan. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160. Nah, ini siswanya harus diukur dulu ya, berarti ini himpunan ya enggak? Misalkan ada yang 162, 61, 65. Nah, kumpulan lukisan yang indah. Lukisan itu indah semua. Ini berarti bukan. Gitu ya. Oke. Oke, paham ya? Jadi tadi himpunan ya, kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas, gitu ya.
Oke, sekarang penyajian himpunan. Penyajian himpunan itu bisa dengan apa aja ya? Dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Contoh, nih. A. Anggotanya 357. B. 2357. C. A, I, U, E, O. Yang D. Tak hingga nih. Titik-titik minus 3, minus 2, minus 1, 0, atau 23. Nah, ini menyatakan anggota. Silakan dicatat ya. Terus yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, himpunan semua bilangan ganjil. Bilangan ganjil yang lebih dari angka 1, anggotanya lebih dari angka 1, ganjil lebih dari angka 1, angka 1 dan kurang dari 8. Itu berarti berapa aja bilangan ganjil? 3, ya kan? 5, 7. Itu ya. Terus yang B. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10. Angka 1, 2, ya kan? Bilangan prima yaitu yang tidak bisa dibagi lagi. Angka 1 ini tidak termasuk ya, karena 1 ini universal. 2, 3, 5, terus 7. Udah ya, 8, 9, 10. Oke, cukup. Nah, oke. Yang C, himpunan semua huruf vokal abjad Latin A, I, U, E, O. Nah, gitu ya. Ini dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, kita udah tahu nih yang kedua. Sekarang yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, notasi itu gimana? Notasi itu seperti ini, dia pakai lambang. Ini cara bacanya yaitu A, anggotanya yaitu X, di mana X lebih besar dari angka 1 dan kurang dari angka 8. Ya, X lebih besar dari angka 1 kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Oke. Cara bacanya, A adalah himpunan yang anggotanya semua X, demikian sehingga X lebih besar dari angka 1 dan X kurang dari angka 8, serta X adalah bilangan ganjil. Kalau ini cara bacanya sama. B adalah himpunan yang anggotanya Y, di mana Y itu kurang dari angka 10, serta Y adalah bilangan prima. Yang ke C. C adalah himpunan yang anggotanya itu Z, di mana Z ini adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Gitu cara bacanya ya. Oke. Kita cari cara bacanya sampai di situ dulu ya. Satu kita nanti ngerjain tugas, oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.